Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Alfred dari Samosir dan Bapak Gonter Sianturi. Shalom. Dalam acara menggali kebenaran firman Tuhan dengan tema menyangkal pernyataan bahwa vaksin COVID-19 atau virus corona adalah anam-anam. Shalom Bapak Gonter Sianturi. Shalom. Begini Pak, saya ingin memberikan kepada Bapak beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada orang yang beranggapan bahwa vaksin COVID-19 atau virus corona adalah anam-anam. Apakah benar demikian? Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, memang ada baik lewat Facebook atau dalam khotbah-khotbah di gereja maupun dalam pembicaraan-pembicaraan yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah anam-anam atau Wahyu pasal 13. Benarkah demikian? Dalam mengkaji benar atau tidaknya, pastilah kita berpikir kira-kira kejadian yang akan datang, yaitu peristiwa anam-anam itu seperti apa, dan cocokkah dengan peristiwa sekarang vaksin COVID-19 ini. Tentu kita akan melihatnya dari gambaran peristiwa anam-anam itu dari firman Tuhan. Dan itu ada ditulis dalam Wahyu 13 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita baca. Seperti apa gambaran tentang anam-anam itu. Ya, kita mulai. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh.
Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 666. Tadi kita sudah dengar bagaimana penjelasan Tuhan akan kejadian timbulnya tanda 666. Baiklah kita periksa. Yang pertama, dari sudut yang mengadakan, yaitu kelompok yang tergabung dalam tanda 666 itu. Ialah mereka yang terheran-heran dan kagum terhadap peristiwa di mana ada patung yang bisa berjalan, bertindak, mengadakan mukjizat dan ngomong. Peristiwa itu adalah pertama, ada binatang yang keluar dari bumi. Dari laut pertama. Itu katanya bertanduk 10, berkepala 7. Jadi aneh. Dan itu diberi kuasa oleh naga. Dan binatang itu luar biasa, bisa mengadakan banyak tanda-tanda dan mukjizat. Lalu banyak orang menyembah naga itu. Sekarang gak ada orang seperti itu. Gak ada keluar dari laut binatang yang bertanduk 10, berkepala 7, atau dengan kata lain yang aneh. Gak ada. Jadi berarti tanda yang pertama ini gak cocok dengan peristiwa sekarang COVID-19 ini. Yang kedua, peristiwa itu dilakukan oleh orang-orang yang terheran-heran, yang menurut mereka tak ada yang bisa terjadi seperti ini. Luar biasa ini. Lalu mereka bergabung. Mereka bukanlah pemerintah, mereka bukanlah katakanlah orang-orang yang sudah resmi organisasinya. Mereka membuat organisasi baru pada saat itu. Sekarang organisasi yang membuat vaksin ini adalah pemerintah di seluruh dunia. Yang melakukan, yang menganjurkan supaya vaksin adalah pemerintah. Jadi beda. Kalau di sana orang yang tergabung dalam tanda 66 itu yang herannya luar biasa terhadap patung itu. Yang ketiga, disuntik. Kalau di dalam peristiwa 66 itu diberi tanda katanya di tangan sebelah kanan. Diberi tanda berarti bisa nampak, digores atau dicak gitu. Tapi yang ini disuntik. Dan dikatakan itu dibuat di tangan sebelah kanan atau di dahi. Yang disuntik ini bisa di kiri, bisa di kanan. Mestinya nggak boleh di kiri kalau ditentukan sudah di kanan, kalau ini adalah 666. Jadi ini tidak cocok. Berarti bukanlah peristiwa 66 itu. Nah, yang berikutnya,
peristiwa tanda 66 itu terjadi bukan karena satu penyakit, bukan. Itu atas keheranan orang terhadap kejadian yang dahsyat yang dibuat oleh patung itu. Sehingga mereka terheran-heran dan terkagum-kagum dan merasa bahwa itulah yang paling dahsyat di dunia ini, yang hebat. Maka mereka menjadi memujanya. Ini terjadi karena peristiwa penyakit. Lalu pemerintah dengan segala usahanya mau melindungi rakyatnya dari kematian karena virus corona ini dengan berjuang. Nah, segala usaha upaya yang mereka lakukan termasuk vaksin ini. Jadi kalau di sana tadi itu karena terheran-heran, bukan karena penyakit. Nah, yang berikutnya, kalau di sana ada penyembahan berhala yang luar biasa secara mendunia atas orang-orang yang terkagum-kagum, ya patutlah mereka kagum. Mereka tidak kenal Yesus sehingga mereka kagum terhadap peristiwa itu dan mereka menyembah berhala. Sekarang ini nggak ada orang menyembah berhala, dan pemerintah tidak menganjurkan supaya orang Kristen menyembah berhala, nggak ada. Pemerintah malah membela orang-orang benar, orang-orang percaya dari radikalisme. Dengan kata lain, menghidupkan orang-orang percaya itu dengan percayanya. Kemudian tanda berikutnya adalah tanda itu diberi dalam rangka untuk mengawal tentang perjualan dan belian. Jadi soal jual beli tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang tidak punya tanda itu. Tanda 66 di tangan kanan. Jadi dalam rangka supaya dikup semua monopoli perdagangan. Tapi sekarang ini mana ada? Ini dalam rangka penyembuhan penyakit. Penyembuhan penyakit. Kalau dikatakan ini sudah merasuki pemerintah, bahwa di sini sudah ada dimasukkan tanda 66. Kan berkata begitu bisa aja orang-orang macam-macam sudah dimasuki sana, tapi itu nggak ada benarnya. Nah, orang yang mengabarkan seperti itu disebut tukang ramal palsu. Karena nggak ada seperti itu. Rencana pemerintah nggak ada sampai ke situ. Nggak ada rencana pemerintah seperti itu. Yang berikutnya, bahwa di peristiwa 666 itu orang yang tidak menyembah itu dibunuh. Kalau sekarang nggak ada dibunuh, paling-paling disuruh. Kalau mau kau jalan-jalan ya harus adalah surat bahwa kau tidak kena COVID. Ya wajar dong. Supaya bagaimana? Supaya jangan lewat dia terjadi lagi penyebaran berikutnya. Seperti sekarang ini. Ada lagi lockdown per lokasi kecil seperti RT. Ini sekarang Sidikalang sudah zona merah lagi. Jadi itu wajar, tapi itu bukan mempersulit orang, bukan. Dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19. Bukan, itu sudah pemerintah sudah menguasai rakyatnya, membuat itu jauh. Pikiran-pikiran seperti itu harus dijauhkan. Kemudian peristiwa 66 itu mestinya harus terjadi setelah peristiwa pembukaan Meterai 1, 2, dan 3 dan bunyi sangkakala dan seterusnya. Dari mulai Wahyu 1 sampai Wahyu 13. Itu semua harus terjadi duluan. Baru ini. Ini belum terjadi. Terus sudah angka 66, tanda 6, peristiwa 66 mau terjadi. Sepertinya tidak benar. Sekarang vaksin itu sudah sekarang. Lah corona masih 66 itu masih harus melewati tanda-tanda atau kejadian-kejadian yang lain sebelum dia. Menurut Alkitab ini. Itu berarti tidak sesuai prosesnya. Kalau dikatakan di seluruh dunia
virus ataupun juga kejadian 66 itu menyeluruh mendunia. Tapi sekarang yang kena virus itu masih ada negara-negara lain yang belum kena. Pertama, ada Cookland, itu belum kena. Kemudian Tuvalu, kemudian Tonga, kemudian Pitcairn, kemudian Palau, kemudian Niue, Nauru, Kiribati, Tokelau, Mikronesia, Turkmenistan. Itu belum ada laporan bahwa mereka kena. Dan vaksin itu dibuat di berbagai negara dan tidak sama di seluruh dunia. Kalau soal setan mau merasuki segala-galanya, ya itu memang tugasnya. Itu memang tugasnya. Itu memang kerjanya. Tapi kita punya tanda-tanda ciri-ciri. Kemudian jangan dikaitkan, yaitu antikristus dengan angka 66 lain. Antikristus itu dari dulu sudah ada. Sejak Yesus sudah menjadi penebus, sudah ada antikristus. Dan sifatnya menyesatkan. Dan itu berasal dari orang Kristen. Orang Kristen itu antikristus. Orang yang kenal Tuhan, walaupun dia tidak termasuk bilangan yang diselamatkan. Tapi firman Tuhan berkata, itu dari saudara-saudara kita, orang-orang Kristen. Sedangkan ini bukan orang Kristen. Presiden kita Jokowi itu Islam. Dan menteri-menteri yang lain, menteri kesehatan juga. Jadi kok bisa bahwa COVID itu adalah angka 66? Dari semua perbedaan-perbedaan tadi dapat kita simpulkan bahwa COVID ataupun vaksin COVID-19 itu bukan angka 66. Ya, itu sementara. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Pertanyaan nomor 2. Apakah kalau terjadi anam-anam, kita ikut terbunuh? Ya. Tadi dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 8. Baca lagi. Dan semua orang yang diam di atas bumi yang akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Setiap manusia di dunia ini, kecuali mereka yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, itu dibunuh. Itu menyembah berhala. Tapi kita yang sudah ada sekarang, percaya Yesus, kita sudah selamat, kita sudah Amin. pasti masuk surga. Amin. Dikatakan di sana, tidak ikut. Iya, amin. Kecuali dia bilang, mereka yang dia disiksa itu adalah mereka yang ada di kolong langit, kecuali namanya tertulis. Nama kita sudah tertulis. Maka itu jangan takut akan bahaya-bahaya bencana itu, karena nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Cukup bukti bagi kita, cukup alasan bagi kita untuk tidak khawatir dengan apapun. Amin. Sekalipun kapan itu terjadi. Iya, amin. Jadi ikutkah? Tidak. Itu jawabannya.